Kita masih perencanaan pajak PPh pasal 21 pihak yang dipotong atau pegawai. Yang keenam, yaitu menghitung kembali PPh yang dipotong. Ini wajib kalian lakukan, karena kalian itu yang memiliki pengetahuan tentang hal ini. Jangan malu-maluin jadi anak akuntansi yang pernah belajar pajak. Kenapa? Memang kewajiban memotong adalah pemberi penghasilan atau perusahaan. Tapi kita pun, kalau kita bukan orang pajak ya, orang yang menangani pajak di perusahaan, kita harus menghitung. Barangkali salah ngitung si orang pajaknya, si staf pajaknya. Kalau salah kita bisa ngasih tahu, terus sama HRD kita ditarik jadi bagian pajak. Kan lumayan ya. Gitu. Nah, kita menghitung lagi tuh biar apa? Biar tidak terjadi kurang bayar. Biar tidak terjadi lebih bayar. Oke, kalau misalkan kurang bayar, itu masalah. Kalau lebih bayar, kenapa masalah? Tentu masalah ya. Ketika kalian bekerja, kemudian kalian dipotong pajaknya, ternyata di akhir kalian ada lebih bayar. Gitu. Kenapa rugi? Karena harusnya lebih bayar pajak itu kan kita terima pada saat kita bekerja di bulan tersebut. Ternyata salah ngitung. Gitu ya. Jadi, ketika itu kalian harus mendapatkan uang sejumlah sekian, ternyata dipotongnya lebih besar. Kan rugi. Kalau kita belajar manajemen keuangan dulu, uang 1 juta hari ini berbeda dengan uang 1 juta tahun depan. Mungkin tahun ini masih bisa beli handphone yang harganya 1 juta. Tahun depan belum tentu. Bisa aja kita jangankan beli handphone, chargernya doang kita bisa beli 1 juta. Itu merugikan kalau lebih bayar. Kalau kurang bayar, sangat merugikan juga. Kenapa? Karena bukan kita kesalahannya, bukan ada di kita kesalahannya, tapi ada di pihak pemotong. Gak boleh sebenarnya kurang bayar. Orang kita nggak ngitung, yang ngitungnya orang lain, masa kurang bayar kita yang harus bayar? Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di tempat kerja kalian. Nah, ini format yang baku ya, yang biasanya kita lakukan untuk menghitung PPh pasal 21 terutang. Kita hitung dari gaji, tunjangan, terus ke bawah sampai akhirnya kita dapat PPh pasal 21 yang dipotong selama 1 bulan. Kalau ada tambahan THR, hitung lagi. Kalau ada tambahan lembur, hitung lagi. Ini template sederhananya. Ini udah berkali-kali dilakukan di pajak 2, jadi harus kalian udah hafal. Oke. Nah, ini yang seru. Ini yang biasanya kita keluarin di ujian. Memilih perusahaan yang menanggung pajak pegawai. Maksudnya gimana? Jadi kita milih perusahaan itu yang pajaknya itu dibayarin sama kantor, dibayarin sama perusahaan, dibayarin sama pabrik. Karena mereka itu punya 4 alternatif. Ada namanya gross method, ada net basis, tunjangan pajak, sama gross up. Kalau gross method ini pegawai yang nanggung pajaknya. Kalau net basis itu perusahaan yang nanggung. Kalau tunjangan pajak itu pegawai juga perusahaan. Kalau gross up perusahaan doang. Jadi pilih yang di kantornya itu pakai 2 metode ini nih. Net basis sama gross up. Nah, kita akan lihat penjelasan lebih lanjut ya. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, itu gross method. Kalau gross method, kita agak pelan-pelan di sini. Yang menanggung itu adalah pegawai. Dan ini banyak, sebagian besar perusahaan di Indonesia kayak gini. Jadi kita itu punya penghasilan, kemudian dihitung pajaknya. Nah, pajak itu akan dipotong.
dari gaji kita. Di take home pay kita tuh nggak sesuai full sama kontrak, tapi ada pengurangnya. Salah satunya adalah PPh 21. Artinya kita yang bayar. Makanya kelebihannya, ini kok kelebihannya gini ya, harusnya kekurangan ya. Ini harusnya kekurangan ya. Ini harusnya kekurangan ya. Take home pay-nya menjadi berkurang. Kemudian tidak bulat, karena kan biasanya ada receh ya, 2.000, 5.000, kan ribuan dalam ribuan. Kemudian tidak sesuai sama yang dijanjikan. Nah ini kebalik ya saya. Harusnya kelebihan ini ya. Kalau kelebihan itu udah pasti dibayar karena jumlahnya itu ada di THP kita, ada di slip gaji kita. Jadi nggak mungkin adanya kurang bayar ataupun lebih bayar. Nominal pajaknya sama setiap bulannya, pasti sama. Kecuali kalau ada tambahan penghasilan seperti THR, terus insentif, terus apa? Lembur, terus reward, dan lain-lain. Seperti itu ya. Lihat perhitungannya. Ini kalian harus pahami. Ya, kalau ini cara ngitungnya biasa, ada Tuan Doli, punya 3 anak, gajinya 18 juta, punya berbagai tunjangan-tunjangan, kemudian iuran-iuran yang harus dia bayar setiap bulannya. Bagaimana kalau menghitung gross method? Ini sama persis seperti biasa ya. Ini biasa. Pastikan kamu udah paham, hafal, memahami, meyakini tentang perhitungan ini. Jadi kuncinya ada pada pengetahuan, kemampuan kalian ketika di pajak 1 dan 2. Kalau untuk ini. Ini biasa kita lakukan dan dapat take home pay-nya berapa nih? 19 juta ya. 19 juta. Jadi kalau kita terhutang setahunnya mah 15 juta 862. Tapi kalau misalkan kita penghasilan bruto dikurangi PPh 21 dapat 19 juta 18.000 ya. Itu kalau pakai gross method. Jadi ini biasa yang kita lakukan. Seluruhnya full 100% dibayar oleh pegawai. Lanjut ke net basis. Kalau net basis itu yang menanggungnya adalah perusahaan ya. Ini salah juga nih. Bener salah ya. Ini net basis itu yang tanggung perusahaan. Nah, kalau ini agak beda nih. Kalau ini ada agak beda, jadi nanti kita hitung sampai dapat PPh 21 terutangnya. Misalkan sama dengan X ya. Nah, si perusahaan itu akan membayar X rupiah. Jadi kalau misalkan XX berarti bayar XX. Kalau XXX berarti XXX gitu. Net basis gitu. Nah, ini kelebihan-kelebihannya, take home pay-nya sesuai dengan yang dijanjikan dalam kontrak kerja tanpa ada potongan di dalamnya PPh 21 terutang. Terus karena sesuai pasti nilainya bulat gitu. Kalau ada tambahan penghasilan seperti THR, reward dan lain-lain, tetap kita dapatnya bulat dan pajaknya kita nggak usah pikirin. Misalkan kamu dapat gaji 20 juta sebulan, terus ada pajaknya, misalkan pajaknya anggaplah 2.500.000 atau jangan 2.500.000 kan, misalkan 1.200.000, ya dapatnya tetap aja 20 juta gitu. Adapun kekurangannya kita nggak bisa mastiin apakah pajak itu udah dibayar atau belum, kan nggak muncul di slip. Tapi kalau dimunculin juga bisa ya. Ini bisa bisa diatasi. Ini bisa diatasi ya.
Yang kedua, pegawai biasanya tidak akan mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, kalau ini tergantung kepada perusahaannya, bisa ngasih, bisa enggak, gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri, net basis ini perusahaan ini jarang. Kenapa? Karena tidak bisa dibiayakan. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang keempat, khusus untuk pihak yang memotong. Sekarang kita pihak yang dipotong dulu. Nah, ini perhitungannya ya. Sama soalnya, contohnya, kasusnya sama Tuan Doli ya. Ini kita khusus Tuan Doli. Pajak yang terutangnya sama 1.321. Bedanya di sini PPh pajak yang harus dibayar perusahaan itu, yang dibayar pegawai itu tidak ada alias nol. Jadi bulat 20.340 sesuai atau sama dengan penghasilan brutonya. Kalau yang tadi pakai gross method, PPh yang harus dibayar pegawainya ada sejumlah 1.321.833, kalau net basis nggak ada. Gitu. Ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Tunjangan pajak. Kalau tunjangan pajak itu yang bayar dua ya, tadi udah disebutin. Yang pertama pegawai, yang kedua perusahaan. Kenapa kayak gitu? Karena perhitungannya itu ya, untuk menghitung tunjangan ada dua kemungkinannya. Tunjangan pajak itu ada dua. Yang pertama itu sesuai PPh terutang. Tapi perhitungannya itu sebelum ada tunjangan. Yang kedua, kebijakan. Artinya kebijakan itu apa? Artinya kebijakan kalau golongan 1 didiskon oleh perusahaan, pajaknya dibayar 500.000, sisanya silahkan oleh pegawai. Golongan 2 misalkan 700.000, sisanya silahkan oleh pegawai. Itu maksudnya kebijakan. Ya. Nah, ini penghasilannya, penghasilan brutonya menjadi lebih tinggi. Karena lebih tinggi karena adanya tunjangan. Terus take home-nya biasanya lebih bulat juga, tapi kadang bulat kadang enggak sih ya. Adapun kekurangannya tentu kita kan orangnya tidak gampang puas ya. Kalau kita bisa bayar gratis, kenapa harus bayar kecil gitu kan? Kan sebenarnya tunjangan pajak ini bayarnya lebih kecil. Kenapa? Karena dibayarin sebagiannya oleh perusahaan. Besarannya gimana? Tadi ada dua ya. Yang pertama dihitung berdasarkan PPh pasal 21 yang terutang tanpa tunjangan gitu. Yang kedua karena kebijakan berdasarkan golongan yang tadi saya sudah jelaskan. Kekurangan yang pertama, meskipun pajak ditanggung pemerintah, ditanggung oleh bukan pemerintah ya, perusahaan ya, sorry. Meskipun pajak ditanggung oleh perusahaan, pegawai tetap harus membayar kekurangan pembayaran pajaknya. Pegawai mendapat tambahan penghasilan namun tidak berbentuk uang yang dia terima. Ya, biasa ya. Kan ini bentuknya tunjangan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Nih, contohnya tadi tunjangan pajak terutangnya itu ya, PPh terutang itu segini kan, 1.321.833. Tadi ya pada saat tidak ada tunjangan pajaknya, tapi sekarang meningkat jadi 1.520. Kenapa jadi meningkat 1.520.108? Karena ada tambahan penghasilan. Apa itu? Tunjangan. Dengan adanya tunjangan, penghasilan bruto meningkat.
Penghasilan bruto meningkat, PKP pun meningkat. PKP meningkat, PPh terutang jadi meningkat. Dampaknya apa? Sebenarnya udah dibayarin sama perusahaan 1321, tetap aja harus bayar. Si pegawai itu berapa? 198.275. Jadi aja take home pay-nya berkurang. Kenapa berkurang? Karena harus bayar sekitar 200 ribuan. Kalau pakai net basis kan nol ya. Nol bayarnya. Kalau pakai tunjangan pajak nggak nol, tapi nggak gede. Kan harusnya bayarnya 1,3 kan. Nah, kalau ini cuma bayar 200 ribuan. Oke, itu yang menggunakan apa? Tunjangan pajak. Yang ketiga ya. Ini yang keempat nih. Gross up. Kalau gross up, kalian udah pernah lakukan di pajak 2 ya. Pajak 1 malah ya. Pajak 1 udah. Kalau gross up itu enaknya kita bayarnya 0 rupiah si pegawai. Makanya di sini full. Tidak perlu membayar pajak. Kemudian dibayar pajak oleh perusahaan. THP itu take home pay dengan nominal yang bulat. Gitu. Jadi kalau misalkan gross up, itu ada tunjangan pajak juga. Bedanya tunjangan pajak itu sama dengan PPh terutangnya gitu. Kalau ini tunjangan pajaknya gross up ya. Kalau misalkan pakai tunjangan pajak doang yang kayak tadi tuh, yang sebelumnya, itu tidak sama dengan PPh terutang. Dampaknya apa? Kita harus bayar sisanya. Masih ingat berapa? 200 ribuan. Seperti itu. Adapun kekurangannya, itu penghasilan brutonya lebih besar. Kita nggak mau lebih besar ya, tapi kita nggak dapat uang sebenarnya. Kemudian, penghasilan bruto tidak diterima secara full, karena adanya pengurangan-pengurangan yang tidak bisa dihindari. Ya ini sih, nggak usah pakai gross up juga sama ya. Kayak gitu. Kita lihat perhitungannya. Ya sebelumnya kita ngitung dulu ya berapa tunjangan pajaknya, gimana caranya. Udah dilakukan. Ada rumus ya, ada rumusnya dari PKP 0 sampai 47.500 itu berapa, bagaimana rumusnya. Kemudian 47,5 juta sampai dengan 217.500, kemudian 217.500 sampai 405, terus di atas 405. Jadi ada 4 rumusnya ya, tergantung PKP. Jadi langkah pertama hitung PKP, yang kedua hitung tunjangan gitu ya. Kemudian yang ketiga hitung tunjangan pakai gross up ya. Ini langsung pembuktian gitu. Ini langkah. Kalau di buku atau di modul saya tulisnya kita tentukan dulu rumusnya gitu ya. Kemudian ini hapus. Kita pertama apa tadi? Yang pertama rumus ya. Yang kedua habis menentukan rumus kita hitung PKP-nya berapa. Baru kita hitung gross up-nya sesuai sama jumlah PKP. Yang keempat pembuktian ya. Kalau misalkan pembuktiannya itu sama, tunjangan pajak sama PPh terutangnya berarti itu berhasil gitu. Nah ini THP-nya 20, 3, 40 sama persis dengan penghasilan brutonya gitu.
Penghasilan brutonya 20, 340 sesuai sama yang dijanjikan. Nanti kalian lakukan analisis mana yang paling menguntungkan ya. Kalau misalkan sebulan yang kita hitung lah ya, kita bikin analisis sederhana di sini. Di sini nih, mana nggak ada laptop kosong ya. Nah di sini, kalau misalkan pakai gross method ya. Kalau pakai gross method dapatnya 19 jutaan ya. 19 juta. Kalau pakai net THP-nya berapa? 20, 340. Berarti 20 jutaan. Kalau pakai tunjangan pajak berapa? Tunjangan pajak 21,463. Berarti 21 juta ya. Kalau pakai gross up. Kalau pakai gross up 20 juta juga gitu. Jadi kita bisa pilih yang tunjangan pajak karena dia paling gede 21 juta. Cuman masalahnya ada nggak perusahaan yang kayak gitu? Kalau nggak ada ya ngapain? Kalau yang perusahaannya pakai gross up banyak. Kalau pakai net jarang. Kalau yang pakai gross method banyak banget gitu ya. Ini ringkasannya. Kita pilih yang tunjangan pajak dengan syarat kalau ada. Kalau nggak ada ya udahlah cari perusahaan yang pakai gross up gitu. Kenapa sih yang tunjangan pajak nggak ada? Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Oke. Ini harusnya bukan 5 ya, tapi 8. Terakhir, untuk pihak yang dipotong. Buat apa bukti potong? Buat membuktikan kita tuh udah dipotong dan udah dibayarin sama si perusahaan. Kalau udah dibayarin gimana? Ada bukti potong. Bukti potong ini nanti dilaporin di SPT ya. Ini dilaporin di SPT nanti si bukti potongnya. Yang kita lakukan setiap 1 tahun sekali. Oke. Demikian ya materi kita pada pertemuan yang ketiga ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom. Kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan lagi bisa di chat di grup WA atau mau japri boleh. Seperti itu ya. Intinya, kuncinya kalian harus bisa kuat di penghitungan PPh 21-nya. Kalau itu udah kuat, materi ini sangat mudah, aman, sentosa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.